Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini ya saya akan memberikan video terbaru ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada ya. Yaitu seperti biasa pembahasan seputar pinjaman uang online mudah cair ya, pastinya terbaru di tahun 2022. Nah, di sini ya saya akan memberikan cara atau triknya ya untuk pengajuan di aplikasi ini ya, mulai dari awal hingga nantinya pengajuan kita di ACC oleh aplikasi ini. Maka dari itu ya, bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video ini sampai tuntas ya, jangan di skip-skip agar kalian bisa memahami ya cara untuk mengajukan di aplikasi ini. Nah, untuk syarat dan pengajuan di aplikasi ini ya sangat mudah sekali ya, hanya bermodalkan KTP, kemudian kalian sudah berada di wilayah Indonesia ya dan sudah mempunyai nomor rekening bank lokal ya, dan kalian sudah berusia 18 tahun ke atas ya, kalian sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Dan cara mengajukan di aplikasi ini ya, kalian tidak perlu datang ke cabang aplikasi ini ya, hanya kalian siapkan data-data diri kalian semua ya, dan kalian bisa mengajukan di rumah saja ya. Nah, untuk status legalitas aplikasi saat ini ya, yaitu masih ilegal ya, karena aplikasi ini ya masih belum mengantongi izin resmi dari OJK ya, dan belum bergabung pula di AFPI ya. Namun walaupun aplikasi ini status legalitasnya ilegal ya, sampai detik ini aplikasi ini ya masih melakukan pencairan ya, baik nasabah baru dan juga nasabah lama. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mengajukan di aplikasi pinjol ilegal ini ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya, sehingga nanti walaupun sahabat-sahabat di aplikasi ilegal atau di aplikasi ini yang saya bahas saat ini gagal bayar, pastinya sahabat-sahabat aman ya. Yang pertama yaitu sahabat-sahabat harus betul-betul mengamankan data-data diri sahabat-sahabat ya, di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi pinjol ilegal. Karena yang jelas pinjol ilegal itu ya akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita ya, kemudian akan mengakses seluruh riwayat panggilan yang ada di handphone kita, dan akan mengakses seluruh data-data penting ya, media kamera di handphone kita semua. Maka dari itu ya, bagi sahabat-sahabat harus betul-betul diamankan terlebih dahulu ya, di saat sahabat-sahabat mau meminjam di aplikasi pinjol ilegal. Nah, saran saya ketika sahabat-sahabat mempunyai handphone dua ya, yang handphone yang satunya itu khusus untuk pinjol, dan handphone yang satunya khusus telepon pribadi sahabat-sahabat. Kemudian misalnya sahabat-sahabat hanya mempunyai mempunyai handphone satu ya, dan di situ tersedia ruang dua, maka sahabat-sahabat masih bisa ya untuk memanfaatkan di ruang kedua itu ya, untuk melakukan pinjaman online ya, dan di ruang yang satu itu khusus untuk handphone atau pribadi sahabat-sahabat. Nah, mungkin itu ya langkah yang pertama ya yang harus sahabat-sahabat lakukan di saat sahabat-sahabat meminjam di pinjol ilegal. Dan lalu yang kedua, trik yang kedua ya, kenapa misalnya sahabat-sahabat itu sering auto di saat mengajukan pinjol ilegal ya. Nah, dari itu ya sahabat-sahabat, khususnya ya yang masih punya data fresh, saran saya sahabat-sahabat jangan langsung meminjam di pinjol ilegal ya, tetapi sahabat-sahabat harus mempunyai beberapa rawatan ya di pinjol yang legal atau yang pinjol yang resmi ya, seperti di IC Cash, Kredit Pintar ya, dan rupiah cepat. Nah, dari situ sahabat-sahabat harus betul-betul mempunyai profil yang bagus ya di pinjol yang legal.
Nah setelah itu nantinya di saat sahabat-sahabat sudah tepat waktu ya untuk meminjam di pinjol legal, sudah bagus ya ratingnya, maka dari itu sahabat-sahabat sudah juga bisa mengajukan di pinjol ilegal. Dan selanjutnya yaitu alasan kenapa kalian juga sering auto ya di saat mengajukan di pinjol ilegal. Di situ juga ada faktor kadang di wilayah sahabat-sahabat itu ya sudah sering banyak yang menggunakan pinjol ilegal ya atau pinjol pinjol legal, dan di daerah sahabat-sahabat itu ya sudah di blacklist oleh pihak aplikasi ya, dan sudah seringkali melakukan pelanggaran seperti gagal bayar ya, baik di pinjol legal maupun ilegal, sehingga di daerah sahabat-sahabat itu ya sudah di blacklist oleh pihak aplikasi ini atau di aplikasi lainnya, sehingga itu sangat sulit ya sahabat-sahabat untuk mengajukan di daerah yang sudah di blacklist oleh aplikasi pinjaman uang online. Lalu yang kedua, saran saya ya sahabat-sahabat harus memasukkan nomor handphone yang sudah lama ya, jangan yang masih baru ya. Itu juga faktor kadang pengajuan sahabat-sahabat ditolak ya oleh aplikasi pinjaman uang online. Lalu yang selanjutnya yaitu jaringan ya. Pastikan sahabat-sahabat di saat mengajukan di pinjol manapun ya, sahabat-sahabat harus memakai data pribadi ya, jangan menggunakan hotspot atau wifi ya. Kadang itu menjadi sebuah persoalan ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi pinjaman uang online, karena kalau menggunakan wifi kadang jaringannya itu tidak bagus ya, sehingga di saat sahabat-sahabat mengupload itu terlalu lama ya, sehingga itu menjadi penyebab ketidaksuksesan sahabat-sahabat mengajukan di pinjol manapun atau di pinjol ilegal. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan aplikasi ini ya, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan supportnya ya dengan cara tekan like, subscribe, komen, share, serta nyalakan notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan di saat channel ini update informasi terbaru seputar pinjaman uang online. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Dana Bagus ya, ini aplikasinya. Nah, sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store ya. Nah, dari situ ya nantinya sahabat-sahabat akan diarahkan untuk mendaftar ya dengan menggunakan nomor handphone yang masih aktif ya, sehingga nantinya sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya aplikasi ini yang menawarkan limit pinjaman hingga mencapai 5 juta rupiah ya, dengan tenor waktu ya, dengan suku bunga mencapai 0,05% per harinya. Dan waktu yang ada di aplikasi itu ya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maksimalnya waktu yang diberikan itu hanya 10 hari ya, dan 7 hari. Dan juga limit pinjaman yang di aplikasi pinjol ilegal itu ya potongannya sangat besar sekali. Maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang mau minjam di aplikasi pinjol ilegal itu ya harus betul-betul pertimbangkan ya untuk meminjam di pinjol ilegal. Jangan langsung asal-asalan pinjam ya, khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu saya tidak bertanggung jawab ya di saat sahabat-sahabat sudah melakukan peminjaman ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, langsung sahabat-sahabat tekan ambil sekarang. Nah dari sini ya sahabat-sahabat akan diarahkan ya untuk memfoto KTP bagian depan ya. Lalu selanjutnya sahabat-sahabat mengisi nama sesuai KTP, nomor NIK KTP ya.
Dan selanjutnya yaitu sahabat-sahabat memfoto memegang KTP dari depannya. Nah, pastikan sahabat-sahabat untuk mengisi atau memfoto KTP dan foto selfie-nya ini ya sahabat-sahabat harus betul-betul bagus, jernih ya hasilnya, karena ini sangat berpengaruh ya, pengajuan sahabat-sahabat akan di ACC oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar ya, langsung sahabat-sahabat tekan lanjut ya. Nah, setelah itu sahabat-sahabat terus ikuti ya cara pengisian di aplikasi ini ya. Cara pengisiannya tidak jauh beda ya dengan pengisiannya dengan aplikasi lainnya ya. Maka dari itu bagi sahabat-sahabat ya para pengguna pinjaman uang online, untuk memasukkan data-data sahabat-sahabat harus betul-betul valid agar nantinya pihak aplikasi ini ya dengan mudah untuk memverifikasi pengajuan sahabat-sahabat ya. Nah, setelah nantinya pengajuan sahabat-sahabat di-ACC oleh aplikasi ini ya, maka pihak aplikasi ini akan mentransfer ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian sedikit penjelasan di video kali ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada, dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya segera di-ACC dan segera dicairkan sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum.